Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Samsul Bahri, di Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Kita dalam program wawancara eksklusif bersama dengan tokoh Jambi. Dan di Kabupaten Tanjung Jawa Barat kita tahu bahwa banyak potensi-potensi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Ada potensi pertanian dan juga perkebunan, di mana kalau kita kemarin melihat bahwa Provinsi Jambi juga mengapresiasi dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat terkait dengan hasil pinang yang telah diekspor ke Arab Saudi. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Bagaimana selain ekspor pinang, potensi-potensi lain seperti kopi Liberica dan hal lainnya bisa menjadi eksportir juga untuk di luar negeri. Dan terkait pembahasan itu kita bersama dengan Bupati Kabupaten Tanjung Jawa Barat, yaitu Bapak Anwar Sadat MAG. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz di tengah kesibukan nih Pak Ustadz? Alhamdulillah ya, agak capek dikit. Agak capek. Ini ngurusin hampir 1 tahun Pak Bupati ya? Ya belum. Masih 8 bulan lebih sedikit. 8 bulan lebih sedikit nih, tapi itu ada target-target yang harus kita capai untuk mencapai visi misi kita berkah Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Ya. Nah, ini termasuk dengan pertanian dan perkebunan nih Pak Bupati. Kalau kita kemarin diapresiasi pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat oleh Gubernur Jambi bahwa Kabupaten Tanjung Jawa Barat menghasilkan pinang yang juga diekspor ke Arab Saudi. Jadi kalau kita bicara potensi pinang sendiri untuk di Tanjung Jawa Barat seperti apa nih Pak Bupati? Iya, ini saya kira memang Tanjung Jabung Barat ini sebenarnya fundamental ekonominya pada pertanian, perkebunan dan perikanan gitu ya. Memang masyarakat kita ini latah gitu. Artinya kalau orang berdagang untung ya pindah jadi pedagang semua gitu kan. Nah, ketika pandemi Covid ini, itu kan ketika semua jalur-jalur perdagangan internasional ya, ekonomi dunia mengalami kontraksi yang luar biasa. Ternyata di Tanjung Jabung Barat itu tidak berimbas gitu. Nah, saya lihat daya beli masyarakat, pasar-pasar masih ramai, kan toko-toko masih banyak yang beli. Nah, ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita ini cukup kuat gitu. Nah, salah satu pendukungnya adalah pada sektor perkebunan ya. Dan saya kira ini seharusnya menjadi upaya kita pemerintah daerah untuk betul-betul memaksimalkan ya perkebunan kita sebagai andalan ekonomi kerakyatan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Nah, kemarin alhamdulillah ya saya menemani Pak Gubernur launching ekspor perdana ya, pinang ke Arab Saudi. Nah, saya sambil komunikasi dengan importer itu, mereka mengatakan bahwa Arab Saudi itu setiap bulannya itu butuh 30 kontainer gitu. 30. Nah, Provinsi Jambi itu hanya mampu memenuhi 18 kontainer. Artinya hampir separuh berarti. Hampir separuh kan. Dan kemarin pinang yang saya lihat itu yang kita ekspor itu adalah pinang yang dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur ya. Nah, ini saya kira membuka peluang pasar yang resmi gitu ya, yang melewati kargo ya, ada pelabuhan dan di sana langsung dikoordinasikan dengan konjen kita yang ada di Jeddah itu ya. Dan konjen kita bekerja sama dengan Dinas Perdagangan nasional kita ya, Menteri Perdagangan, kemudian langsung ke konjen Jeddah dengan pengusaha yang ada di sana gitu. Nah, ini kan membuka peluang luar biasa nih. Jadi pinang kita bisa menjadi idola gitu. Betul. Karena kualitas pinang kita yang cukup baik ya untuk untuk provinsi gitu, dan sangat diminati oleh orang-orang itu. Nah, lahan kita hari ini memang tidak terlalu luas ya. Cuma sepertiganya masih ada lah di samping tanaman-tanaman sela lainnya. Jadi ada pinang kelapa gitu kan. Pinang kelapa, dan secara khusus pinang itu masih belum secara masif dilaksanakan oleh
masyarakat kita. Mungkin gitu karena sebelumnya mungkin tidak terlalu dilirik mungkin Pak Bupati, atau tidak ada jalan yang menuju untuk ekspor yang secara keuntungan cukup besar untuk petani. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ada pasar baru, kemudian perpindahan dan harga pinang juga cukup tinggi kan. Dan akhirnya sekarang masyarakat Tanjung Jabung Barat juga berbondong-bondong sekarang nanam pinang di lahan-lahan mereka ya. Lahan-lahan kita ini kan kalau pertanian kurang lebih kita punya lahan tinggal lagi sekitar 10.000 hektar ya. Pertanian kalau perkebunan ini kita lebih kurang tanaman pinang kita 25.000 hektar. Nah, harapan kita mudah-mudahan dengan lahan yang seluas ini memang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk nanam pinang ini. Oke, ini kalau tadi Pak Bupati menyebut bahwa secara legal, Pak Bupati, mungkinkah kalau sebelumnya itu sebetulnya kita bisa mampu untuk mengekspor ini lebih banyak lagi, Pak Bupati. Betul. Tapi mungkin kalau kemarin mungkin belum dilirik oleh pemerintah, tapi sekarang upaya kita bagaimana ini bisa menjadi penambahan perekonomian masyarakat itu, Pak Bupati. Ya? Betul. Jadi ya kita karena masyarakat Tanjung Jabung Barat ini kan actionnya itu individual action gitu ya. Jadi misalnya Mas ini jadi pengusaha, dia jual sendiri gitu, dia bawa sendiri ke mana-mana lah, ke Singapura atau ke Malaysia gitu kan, sehingga tidak terpantau oleh dinas perdagangan kita gitu, dan akhirnya kan tidak bisa menambah income PAD kita. Mungkin karena memang dulu mungkin tidak ada akses mungkin Pak Bupati. Ya aksesnya gitu kan. Nah sekarang kan kita sudah dibuka, aksesnya sudah ada, di dinas perdagangan juga sudah terregistrasi. Kemudian ada pengusaha yang mau beli dan lewat pelabuhan. Nah, sekiranya nanti kita punya pelabuhan Roro kan? Ya betul. Nah, kita maksimalkan pelabuhan kita, tinggal lagi kita dinas perindak kita bekerja sama dengan dinas perindak perdagangan pusat, kementerian, nanti kemudian mereka lah yang mengkonekkan dengan pengusaha yang ada di luar negeri. Sehingga pinang kita bisa langsung dijual gitu tanpa kita harus melalui Provinsi Jambi. Nah, kalau kita melalui Provinsi Jambi, yang dapat untung kan provinsi. Betul. Itu ya. Yang kedua memang mereka lewat talang duku, pelabuhan yang peti kemas di situ gitu kan. Dan pelabuhan itu kan bukan punya kita gitu. Itu PAD bukan kita. PAD bukan punya kita. Jadi bahan punya kita, tapi orang yang mendapatkan manfaat dari bahan kita itu. Nah, inilah yang menjadi tugas kita ini, saya kira cukup berat ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan kita akan lakukan upaya seperti ini sehingga petani pinang kita juga bisa makmur ya, ekonomi kita bisa tumbuh baik dan insya Allah juga menambah PAD kita Tanjung Jabung Barat. Artinya kalau dulu mungkin kita bisa kaya dengan PAD dari pinang. Betul. Pinang seperti Pak Bupati ya. Mungkin diambil orang lain berarti Pak Bupati. Ini jadi tugas berat kita untuk bagaimana PAD yang sebetulnya bisa membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kita ambil dengan regulasi tentunya yang sesuai dengan regulasi. Betul. Nah kemudian untuk mempertahankan nih Pak Bupati, bagaimana mempertahankan petani kita untuk tetap bertani di Pinang, kemudian karena kita juga udah punya akses, kemudian juga udah ada planning ke depan. Nah, untuk mempertahankan petani kita gimana Pak Bupati? Iya, insya Allah kita akan buat semacam peraturan Bupati ya, seperti kita lakukan pada lahan pertanian gitu. Karena lama-lama kan lahan-lahan pertanian kita sudah beralih fungsi. Betul. Jadi orang dulu nanam padi, sekarang sudah dijadikan nanam kelapa atau sawit atau pinang gitu. Jadi kita sudah melakukan tata ruang ya. Tata ruang sudah kita buat. Jadi lahan pertanian itu memang tidak kita benarkan lagi untuk beralih fungsi. Karena harapan kita Tanjung Jabung Barat bisa menjadi lumbung padi provinsi yang akan datang, apalagi dengan misi gubernur yang baru ini, Sentosa itu Sengeti, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi ya, itu menjadi food estate ya, artinya pemasok lokal, diprioritaskan ya, termasuk buah-buahan, kemudian sayur-sayuran ya, yang untuk provinsi. Nah ini kan kedepannya kita menjadi semacam
kabupaten yang memang diprioritaskan untuk perkebunan dan pertanian. Jadi kita melakukan intervensi, jangan sampai lahan-lahan yang jadi pertanian dialihfungsikan. Nah, kemudian yang kedua juga lahan-lahan perkebunan, pinang dan kelapa. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita revitalisasi kembali. Jadi jangan sampai berubah menjadi lahan sawit. Nah, kita jadi sawit tidak kita benarkan lagi nanti masuk ke lahan. Nah, kita akan minta kepada dinas pertanahan ya nanti untuk melakukan ini sehingga tidak menjadi alih fungsi. Nah, kita takut nanti kalau alih fungsi ya habis. Apalagi kelapa, sawit mahal berarti ya. Sawit mahal kan. Jadi pinang habis, kelapa habis kan. Padahal kita kan dikenal sebagai kabupaten yang punya kelapa kan. Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat ya kelapa kan. Nah, meskipun kita tidak seluas kelapa yang ada di Tembilahan, Inhil ya. Nah, ini insya Allah. Nah, ini Pak Bupati kalau untuk Pinang sendiri sudah kita pantau tidak Bupati? Untuk di Tanja Barat ini daerah-daerah mana saja nih Pak Bupati? Iya gitu, di Tanja Barat ini yang paling strategis masih Pinang di Betara. Ya, karena Betara itu humus tanahnya memang sudah sesuai dengan Pinang ya. Kemudian di Pengabuan, kemudian di Bramitam, kemudian di Tungkal Ilir ya. Nah, ini sentra Pinang kita ya, harapannya memang. Dan Pinang kita ini memang produksinya lebih tinggi gitu, dua kali lebih banyak gitu ya. Jadi kalau satu pinang yang bukan paritas Betara kita ini, dia bisa satu tandan itu misalnya isinya 10 atau 20. Nah, punya kita ini bisa sampai 40 gitu. Jadi buahnya bisa lebih banyak. Ya, hasil produksinya bisa 2 kali lipat gitu. Dibandingkan yang biasanya berarti pinang-pinang lama lah ya, pinang-pinang lokal gitu. Itu salah satu kelebihan Pinang Betara kita. Karena Pinang Betara kita ini ruas tidak terlalu jauh gitu. Nah, kalau yang Pinang kita lokal itu kan terlalu jauh ruasnya. Ya, Pinang ruasnya kecil gini gitu kan. Gitu. Nah, cuman lagi tinggal pola tanam ya. Nah, orang kita ini kan nanam pinang ini maunya ada ilmunya gitu kan. Harus misalnya 4 meter jaraknya gitu. Ini kalau dia tanamnya dekat-dekat gitu, buahnya bagaimana mau bagus gitu. Betul. Nah, jadi mungkin nanti dengan tenaga penyuluh pertanian, perkebunan juga untuk memberikan ilmunya sehingga produksi kita cukup baik gitu. Nah, kalau untuk Kabupaten Tanjung Barat untuk per bulan sendiri berapa hasil pinang? Kita kalau tidak salah kemarin juga hampir ratusan ton juga gitu ya. Kita belum mendapatkan catatan yang terakhir ya. Waktu kita ekspor kemarin ya. Mudah-mudahan nanti ini kita minta pada dinas perindak ya untuk setiap per bulan itu menyampaikan hasil capaian produksi pinang kita gitu. Karena memang betul selama ini pinang-pinang kita ini masih individual gitu. Ya, betul. Jadi mereka tidak melaporkan ke perindak kan, mereka tidak melaporkan bahwa kami akan jual ekspor kan. Nah, jadi akhirnya kan banyak yang belum tercatat gitu. Betul. Ya, memang mereka ini tidak mau ya takut bayar pajak mungkin dan sebagainya gitu. Karena mungkin hasilnya cukup lumayan besar berarti Pak Bupati. Iya betul, harga kita kan masih tinggi nih, 15.000, 17.000, 18.000 kan. Tapi kualitas super bisa di atas 20.000 per kilonya gitu. Nah, ini yang menjadi idola kita dan Jawa Barat. Kalau Arab Saudi kan sudah melirik nih Bupati. Mungkin kalau negara lain sebetulnya sudah mulai kita carikan atau gimana Bupati? Ya sebenarnya sudah ada pangsa pasarnya kan di Malaysia, di India, kemudian di Malaysia kan. Nah, cuma memang kualitas super yang diminta oleh Arab Saudi ini lebih tinggi gitu. Karena mereka lebih pada konsumsi. Ya, lebih pada konsumsi. Beda dengan tempat-tempat lain mungkin. Nah, untuk peningkatan kualitas mungkin ke depan mungkin Pak Bupati adakah pelatihan atau seperti apa untuk bagaimana petani ini betul ini dalam beberapa tadi saya dapat informasi ya. Salah satu kelemahan petani kita ini ialah pasca produksi gitu. Jadi mereka habis pasca diproduksi
mereka belah pinang, kemudian mereka serakkan jemur di pinggir jalan kadang kan, kemudian kena hujan, kemudian mereka juga ya tidak terlalu higienis gitu, sehingga banyak yang kuman atau virus-virus yang masuk. Artinya gitu. itu buat kualitas pinang kita buruk membuat kualitas kita rendah jadinya kan. Dan ini saya kira memberi kesadaran lah kepada petani kita betul-betul untuk membuat rumah rumah lantai jemur ya. Lantai jemur yang bersih ya, lantai jemur yang memang terjaga sehingga jangan ada virus-virus yang masuk ke situ nanti menjadi jamur. Nah, kalau pinangnya berjamur, pinang kita tidak laku. Gitu. Nah, kalau pinang kita tidak laku nanti orang tidak mau lagi beli. Nah, kalau ini mengakibatkan nanti petani kita yang rugi gitu ya. Jadi ini kami juga pada kesempatan ini di Bunas ya bisa kami sampaikan kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat agar nanti setelah produksi pinang gitu ya, kemudian betul-betul memperhatikan lantai jemurnya ini ya. Kemudian betul-betul bersih sehingga tidak mudah kena jamur. Nanti kalau sudah kena jamur ada penyakit, nah pinang kita tidak akan dilirik lagi. Nah, kalau tidak dilirik ya kita susah nanti akan mencari pasaran pinang kita. Nah, ini saya kira menjadi menjadi warning ya bagi petani kita, jangan sampai nanti kualitasnya menurun sehingga harga kita pun juga jatuh ya. Kalau sudah harga jatuh ya petani juga yang rugi. Artinya pola tanam sekarang sudah harus lebih maju lah Bupati ya, untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas daripada hasil pinang yang ada berarti Pak Bupati. Betul. Nah, Pak Bupati kan selain pinang kan ada potensi-potensi lain dari seperti kopi nih Pak Bupati. Mungkin ke depan apa yang ingin kita tingkatkan lagi dari segi pertanian perkebunan kita di Kabupaten Tanjung Jawa Barat sehingga mungkin tidak hanya pinang saat ini, mungkin kopi mungkin kelapa nanti mungkin bisa kita ekspor ya Pak Bupati. Iya betul, kita kan sekarang sebenarnya Tanjung Jawa Barat punya komoditi lain ya. Di samping pinang, kelapa dan kopi ya. Dan tadi kita juga sedang berdiskusi masalah kopi. Luar biasa sebenarnya. Di Indonesia ini kan hanya ada 2 ya. Satu Subang ya. Subang itu hanya 300 hektar. Nah, kita Tanjung Jawa Barat ini 3.000 hektar. Lebih jauh. Iya, jauh. Banyak kita berarti. Nah, di dunia kan cuma ada di Amerika Latin ya. Dan kita kopi kita ini umurnya sudah ada yang 60-70 tahun ya, ada 50 tahun. Dan luar biasa punya kita ini kopi Liberica kita ini. Dahan yang jatuh ke bawah menjadi ranting, dia tetap masih bisa berbuah gitu. Di pucuknya pun masih bisa berbuah gitu. Nah, ini menjadi unik gitu. Jadi tumbuh muda terus dan dia semakin banyak cabang semakin banyak buahnya gitu. Jadi berbeda dengan kopi-kopi lainnya, Arabica dan sebagainya ya. Nah, ini satu keunikan kopi Liberica Tanjung Jawa Barat. Nah, kita sangat sedih sekali memang kita tidak terlalu banyak melakukan upaya-upaya ya terhadap kopi. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini jadi PR saya lah ya, mudah-mudahan nanti kita akan intensifkan lagi kopi ini sebagai komoditi andalan ya. Tanjung Jawa Barat. Kemudian kopi kita juga nanti bisa menjadi pasaran impor ya, ekspor kita, pasaran ekspor kita nanti keluar. Komoditi andalan Tanjung Jawa Barat ke Eropa, mungkin nanti bisa ke Asia dan sebagainya gitu. Karena kopi kita memang dilirik oleh orang-orang luar ya. Betul. Karena cita rasanya yang katanya berbeda dengan kopi-kopi yang lain ya. Ini tergantung penikmat kopi sebenarnya kan. Kalau dia tidak penikmat kopi tidak bisa membedakan cita rasanya kan. Sehingga budaya ngopi di Tungkal nih bisa sampai ke nasional dan internasional Pak Bupati. Ini ngopi pakai apa? Ngopi Liberica Pak Bupati. Ya. Mungkin terakhir Pak Bupati harapan kita untuk dari sektor pertanian dan perkebunan untuk bagaimana masyarakat kita bisa makmur dari segi pertanian nih Pak Bupati. Iya, jadi pada kesempatan ini kami berharap masyarakat Tanjung Jabung Barat khususnya betul-betul memanfaatkan lahan-lahan mereka dengan perkebunan ya, karena sudah terbukti bahwa perkebunan mampu menjadi penyangga ekonomi kita di tengah kondisi pandemi COVID ini. Nah, harapan kami mudah-mudahan jangan memandang bahwa beberapa pohon pinang itu tidak menghasilkan apa-apa. Saya bilang kalau dikelola dengan baik ya,
kemudian betul-betul dirawat, insya Allah akan mendatangkan penghasilan yang cukup bagi keluarga kita, masyarakat Tanjung Jabung Barat, insya Allah. Dan di samping itu juga kita punya kelapa, ya. Dan bisa juga kita tanaman selanya, misalnya nanam laos, nanam jahe merah yang hari ini saya sangat gencar sekali ngajak masyarakat untuk betul-betul memanfaatkan lahan-lahan kosong sebagai nanam tanaman sela untuk menambah income rumah tangga kita. Saya kira ini, terima kasih. Oke, artinya tinggal bagaimana lagi masyarakat membaca peluang tadi, tetap meningkatkan kualitas dari segi pinang, kemudian harapannya kopi, dan sektor lainnya seperti juga laos tadi Pak Bupati. Betul. Dan tentunya tugas berat dari Pak Bupati ini untuk ke depan bagaimana untuk potensi-potensi ini bisa dikembang. Kalau pinang tadi sudah cukup diapresiasi, mungkin ke depan bagaimana kopi ini juga bisa diapresiasi hingga ke luar negeri. Dan demikian, terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Sama-sama. Dan demikian Tribuners, dan tetap nantikan program-program dari Tribun Jambi, dan jangan lupa tetap pantau di sosmed Tribun Jambi, ada di Facebook, kemudian ada di Instagram, dan ada di YouTube. Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Oke, terima kasih atas waktunya Bupati. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.